Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawi dan info mengenai Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan berjumpa dengan Vietnam di laga final Piala AFF U23 2025. Siapa saja pemain timnas yang bisa bermain dan siapa saja yang absen? Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, prediksi line up timnas Indonesia versus Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Berpeluang tidak ada perubahan dengan laga semifinal. Dua gelandang asuhan pelatih Gerard Van den Bos, Tony Firmansyah dan Arkan Fikri diragukan bisa main. Lalu apakah Jens Reven juga absen? Timnas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan final Piala AFF U23 2025 melawan Vietnam Selasa. Ingat ya, hari Selasa, lusa ya, tanggal 29 Juli 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan dijadwalkan main di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, live di Indosiar dan video. Jelang pertandingan final tersebut, Garuda Muda tentu diharapkan bisa memainkan seluruh pemain terbaiknya. Tapi realita di lapangan mungkin bisa susah ketika 3 pemain bisa saja absen di laga krusial nanti. Arkan telah absen sejak pertandingan terakhir babak grup melawan Malaysia. Di pertandingan itu juga Tony mengalami cedera yang memaksanya absen di semifinal. Sedangkan Reven memang bisa ikut bermain hingga adu penalti melawan Thailand, namun kondisinya sudah terpincang-pincang saat itu. Untuk 2 pemain yang disebutkan, Arkan dan Tony, saya rasa mereka masih belum bisa main. Tapi kami masih punya waktu 3 hari menuju final, kata Frank van Kempen, asisten pelatih Timnas U23 dalam konferensi pers usai pertandingan semifinal, dikutip dari laman Antara. Saya harap salah satu dari mereka bisa kembali bermain. Saya harap Fikri bisa bermain. Untuk Tony sepertinya belum bisa. Tapi Arkan Fikri saya harap bisa lanjutnya. Lini tengah Indonesia memang dalam kondisi mengkhawatirkan sejak ditinggal Arkan dan Tony. Melawan Thailand kemarin, lini tengah diisi oleh Robbie Darwish, Dominikus Dion, dan Doni Tri Pamungkas. Doni bahkan diubah dari seorang bek kiri menjadi pemain nomor 10 oleh Van den Bos. Sialnya dalam laga tersebut Dion bermain kurang bagus, terutama dalam hal umpan. Beberapa kali umpan Dion tidak dimaksimalkan dan bisa direbut lawan. Gol Thailand bahkan berada dari serangan balik cepat setelah Dion salah melakukan umpan. Bisa jadi Van den Bos akan mengistirahatkan Dion di laga final. Hal menarik adalah siapa pengganti Dion jika memang Arkan atau Tony belum bisa main. Beberapa nama bisa dicoba Van den Bos, terutama Kadek Arel yang bisa bermain sebagai gelandang jangkar. Demikian halnya dengan Brandon Schooneman yang mengisi posisi Dion di semifinal. Tapi jika Van den Bos enggan bereksperimen, ia masih punya Ahmad Maulana. Bek kanan Timnas U23 itu sebelumnya adalah seorang gelandang di Timnas U19 era Sintayong. Pemain milik Arema FC itu menemani Robbie dan Doni di lini tengah. Sementara itu di lini lainnya mungkin tidak akan ada perubahan. Muhammad Ardiansa masih bisa diandalkan sebagai kiper utama. Kemudian di lini belakang masih ada Kadek Arel, Kakang Rudianto, dan Frankie Misah di sisi apabila Doni dimainkan sebagai gelandang. Satu hal menarik bisa terjadi di sisi bek kanan. Maulana memang masih menjadi opsi terbaik di sana. Tapi jika memang ia digeser sebagai gelandang, posisi bek kanan bisa diisi Alparezi Buffon atau bahkan Kakang. Jika Kakang ke bek kanan, masih ada Ferrari yang bisa menemani Kadek sebagai bek tengah. Trio lini depan sendiri diprediksi tidak ada perubahan. Raihan Hanan, kemudian Rahmat Arjuna masih bisa diandalkan sebagai pemain sayap. Reven,
Jens Reven dengan asumsi sudah pulih masih tetap menjadi pilihan terbaik untuk ujung tombak. Jika memang Reven tidak fit, Indonesia masih punya Hoki Caraka. Opsi lain bisa datang dari Victor Detan yang cakap bermain di lini depan walau berposisi asli sebagai winger. Siapapun yang bermain tentu merupakan pilihan terbaik yang sedang dimiliki Pananbek jelang pertandingan final. Apakah lagi setelah bermain 120 menit melawan Thailand, kondisi fisik pemain mungkin ada yang tidak 100% fit. Mereka Vietnam tim yang sangat bagus. Saya belum menonton semua pertandingan mereka, hanya sebagian, tapi saya lihat level permainan mereka sangat tinggi. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, tambah Van Kempen. Vietnam sendiri dikabarkan bisa memainkan skuad terbaiknya jelang laga final. Kapten Quat Van Kang yang juga memiliki 21 caps bersama timnas senior masih akan menjadi andalan The Golden Star Warriors. Striker Nguyen Din Bak yang telah mencetak 2 gol masih bisa dipercaya bermain di lini depan. Begitu pula bek Nguyen Hiao Min yang memiliki koleksi gol sama seperti Din Bak. Kami belum pernah menghadapi Indonesia U23 dengan pelatih baru. Saya perlu melihat pertandingan semifinal mereka untuk menganalisa perbedaan dengan pelatih Sintayong. Jelas pelatih Vietnam Kim Sang-sik di laman resmi FVV usai permainan memastikan tempat ke final. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Vietnam. Muhammad Ferrari ini apa ya? Formasinya 4-3-3. Prediksi. Pemain belakang Muhammad Ardiansah, kiper. Alvarezi Buffon, belakang Kakang Rudianto, Kadek Arel, Frankie Misah. Lanjut ada Ahmad Maulana, Robi Darwis, Doni Tripamungkas, Raihan Hanan, Rahmat Arjuna, Jens Reven. Pelatih siapa lagi kalau bukan Gerald Panenberg. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga kita doakan semoga timnas Indonesia U23 bisa meraih juara U23 Piala AFF tahun 2025 ini. Semoga amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, teman-teman semua, like dan share serta komen. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat timnas Indonesia, bravo Garuda Timnas. Amin.